Anak ini terlalu banyak menonton film. Itu sebabnya saya pikir saya adalah seorang manusia besi, dan berdiri di balkon dan berteriak, "Saya manusia besi. Saya terbang." Bocah itu kemudian melompat turun dari lantai 98. Sudah terlambat bagi ibu untuk mengetahuinya. Bocah itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Dalam keadaan darurat, petugas kebersihan tua segera menangkapnya. Sang ibu segera berlari ke bawah. Orang tua itu mendatangi anak laki-laki itu. Dia dengan lembut mengingatkannya. Tidak ada manusia besi di dunia ini. Bahkan orang kelelawar pun tidak. Tapi dia tetap kakekku. Orang-orang di sekitar mengira lelaki tua itu adalah monster. Jadi mereka meminta untuk memanggil polisi. Kali ini lelaki tua itu mengeluarkan kamera. Semua orang lupa apa yang terjadi sebelumnya. Pada titik ini, ibu yang khawatir berlari. Dia sangat menyesalinya. Dia bersumpah untuk tidak bermain mahjong lagi. Melihat ini, dia berbalik untuk pergi. Dan di sini juga banyak orang dengan kekuatan super. Misalnya, sate dagingnya terkenal jauh dan jauh. Tapi dia terlalu lambat, membuat pelanggan menunggu. "Guru, cepatlah. Anak-anak saya suka tusuk sate. Cepat dan lihat." Bos tidak berdaya. Dia hanya harus menggunakan kecepatan memanggang yang tiba-tiba. Dan saudari ini sering bertemu dengan tamu yang sangat menyebalkan. Dia hanya bisa menggunakan listrik untuk meringankan pengepungan. Kejutan listrik untuk saudara goyang. Lalu lihat polisi ini. Melihat gadis ini mengemudi ke dalam lubang. Dia melihat sekeliling. Tidak ada orang di sana. Lengan berubah menjadi besi. Anda dapat mengangkat mobil. Dan lelaki tua berambut abu-abu ini adalah bos mereka. Dia memiliki mata yang dapat melihat melalui segala sesuatu. Malam itu mereka menerima misi. Pria berbaju hitam datang ke atas lubang. Kemudian tarik pemindai. Itu benar, sudah 15 tahun. Lakukan. Itu bagus. Mereka hanya perlu membuka tutup lubang. Saat mereka akan bergegas untuk menangkap mereka, seorang pemuda berpakaian superhero melompat masuk. Letakkan tutupnya. Dia bisa dengan mudah menyedot tutupnya. Ternyata itu adalah anggota baru yang bergabung dengan Guild Superman. Karena saya terlalu banyak makan lem ketika saya masih kecil, tubuh saya menjadi seperti ini. Semua cairan tubuh berubah menjadi lem. Pria berbaju hitam juga marah. Menembak pistol ke arahnya. Melihat pemuda itu dalam ekstasi, yang lain juga mulai menyerang. Polisi itu langsung mengusir orang. Pemilik tusuk sate juga memanaskan tongkat untuk memukuli orang-orang kulit hitam agar kencing di celana. Kehadiran mereka membuat proses penangkapan pencuri menjadi lebih cepat. Pada titik ini, lelaki tua itu pergi. "Aku ayahmu, ayahmu adalah aku." Setelah ingatan mantra, dia berjongkok dan menangis. Ternyata mereka ingin mencuri harta. Mereka ingin menggunakan penutup lubang untuk membuat tangki. Memang tidak terduga. Penutup lubang di Cina sama bermanfaatnya. Misi ini sukses besar. Sutradara sangat puas. Akhirnya lelaki tua itu mengeluarkan kamera. Singkirkan semua kenangan pria berbaju hitam. Di kelompok superhero ini terdapat seorang maid yang bisa terbang. Seorang saudara pengantar tahu cara meniup es. Satu paman tahu cara melantunkan mantra. Ada pekerja lain yang tahu cara menembus tembok. Setelah pria lem bergabung dengan grup, orang tua itu juga memberinya tugas penting. Itu adalah pengiriman. Ini misi penting. Pengiriman masih belum dianggap sebagai tugas besar. Apakah kamu ingin pergi ke toilet? Hari-hari berikutnya, dia pergi mengantarkan barang. Latihan kekuatan satu sisi. Dari sekarang, saya pengiriman Superman. Sejak saat itu, dia menjadi pahlawan kecuali untuk menyelamatkan orang. Keamanan bagi seluruh masyarakat. Sangat cepat menarik sekelompok anak muda. "Kakek, apakah kamu tahu pahlawan pengiriman? Memberikan apa? Pahlawan pengiriman? Pahlawan apa? Pahlawan pengiriman? Beri aku apa? Oke, tenang. Baik, tapi kalau ada pahlawan, pasti ada penjahatnya juga." Di sebuah perusahaan, karyawan telah meneliti obat ajaib. Ini akan menyebabkan bencana besar. Ilmuwan juga menemukan obat. Suntikkan saja obat-obatan ke jeruk keprok. Beberapa detik kemudian jeruk keprok mengkloning buah lain. Ini adalah teknik pemuliaan tanaman terbaru. Investor mengupas jeruk mandarin dengan lembut. Tidak menyangka rasanya begitu manis. Banyak orang memuji. Kemudian pastikan untuk berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun setelah mereka pergi, peneliti mengeluarkan seekor tikus putih. Dia menyuntikkan obat ke tikus. Tapi masih belum berhasil. Tikus itu segera diledakkan.
tetapi tidak bisa menutupi matanya selamanya. Bos masih menemukan anomali. Dia membawa obat itu kembali ke laboratorium. Melihat tikus di atas meja, dia sangat marah. Cloning manusia adalah ilegal. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan perusahaan. Saat ini, peneliti tidak menahan diri lagi. Dia segera memanggil keamanan untuk mengelilinginya. Dia kemudian menyuntikkan obat ke tubuh asisten. Asisten itu kemudian meledak seperti tikus. Seluruh adegan berlumuran darah. Karena untuk mencegah, bos hanya bisa mengunci ulang sistem. Agar bos memberitahu kodenya. Peneliti menangkap putrinya. Tetapi lelaki tua itu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia segera memanggil para pahlawan lagi. Melihat putrinya ditangkap, dia berkompromi. Harus mengatakan kata sandi. Tapi dia tidak menepati janjinya. Setelah mendapat kode, dia langsung mengambil jarum suntik. Saat ini pahlawan pengiriman tiba. Dia segera mencabut jarumnya. Dia juga menyelamatkan putri bos. Kemudian seluruh tim muncul. Dia mampu merobohkan penjaga. Adik Genset pun mengambil kesempatan untuk mendobrak sistem mesin. Peneliti melihat ini dan melarikan diri. Tapi dia tidak melihat jalan. Sayangnya, saya menabrak pukulan. Polisi mengangkatnya untuk beberapa pukulan. Tapi tak disangka orang ini gila. Dia menyuntikkan narkoba ke polisi tersebut. Beberapa detik kemudian, polisi itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia mulai berubah. Tubuhnya terus berubah menjadi besi. Kemudian dia berubah menjadi manusia besi. Pada titik ini dia kehilangan akal sehatnya. Dia meninju peneliti yang meninggal di tempat. Dia menjadi agresif. Satu lift menjatuhkan mobil sejauh 800 meter. Lalu dia menghentikan mobilnya. Gadis itu melihat orang seperti itu dan berteriak keras. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini cosplay idiot? Tidak bisakah kamu melihat? Apakah kamu masih tuli? Pindah ke tempat lain? Iron Man perlahan melangkah maju. Satu pukulan memecahkan kaca. Lalu seret pengemudi wanita keluar. Satu pukulan mengirimnya keluar 500 meter. Tim juga mendengar berita di televisi. Mereka berlari ke tempat kejadian. Tapi dia tidak memperhatikan mereka. Pahlawan pengiriman menembakkan lem. Dia menggunakan lem untuk mengendalikan Iron Man. Kemudian tukang daging dan penari juga menyerang. Tapi kekuatan mereka pada dasarnya bukan apa-apa. Mereka dilumpuhkan oleh pria besi itu sejauh 1 kilometer. Kemudian ambil benang lem Anda untuk dikirimkan. Tarik saja dengan ringan dan pukul 1. Petugas pengiriman tergeletak di tanah. Melihat situasi yang memprihatinkan, lelaki tua itu terpaksa menggunakan hipnotis. Aku ayahmu. Ayahmu adalah aku. Aku ayahmu. Ayahmu adalah aku, ayahku yang dipukul dan dipukul. Sepertinya tidak ada yang siap untuk pesaing Anda. Pria pengiriman menggunakan lem untuk menghentikannya. Tapi ini hanya sementara. Dia bisa lepas landas kapan saja. Dia terlalu kuat. Seluruh tubuhnya adalah besi. Sepertinya dia harus menelepon kakaknya. Siapa dia? Menjadi seorang Taois. Orang Tao, baru selesai bicara. Apelnya sudah sampai. Saudara laki-laki Iron Man telah tiba. Ternyata sopirnya. Cara tampilnya harus dibilang terlalu keren. Hanya melihatnya terbang langsung ke pria besi itu. Lalu dia menggumamkan mantra. Saya berdoa agar saudara laki-laki saya pensiun. Segera. Dia pikir dia sukses. Tapi dia terpesona oleh pria besi itu. Dia dengan cepat melaju kembali ke rumah. Jangan lupa untuk mengingatkan semua orang sebelum pergi. Jangan lupa kalian satu tim. Jangan lupakan kerjasama tim. Pernyataan ini membangunkan lelaki tua itu. Mereka memutuskan untuk bergabung. Hanya untuk melihat orang mentransfer kekuatan ke punggung pria pengiriman. Kakak pengantar sekarang penuh energi. Dia menggunakan listrik, api, dan lem untuk menyerang. Tidak heran itu benar-benar berhasil. Diserang oleh pengantar, pria besi itu secara bertahap berubah kembali menjadi manusia. Cerita berakhir di sini. Karena dia berhasil menyelamatkan dunia, dia sudah memiliki basis penggemar yang besar. Pahlawan pengiriman. Iblis tidak takut.